Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang akan saya analisa. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke teknikalnya. ISG tadi sempat turun sampai 5.884, jadi turunnya tadi itu hampir 2%, tapi kemudian mantul dan terus rally naik. Sempat juga di zona merah, sempat juga di zona hijau, tapi kemudian ditutup turun tipis 0,1% ke harga 5.996. Hari ini transaksi ada di 13,3 triliun. Asing hari ini net sell di 131 miliar. Kita langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal tadi ISG cukup bagus ya, di area mampu tutup di atas 6.000, tapi sayangnya terkoreksi tipis ya. Turun 4 poin dari level kritikalnya di 6.000 ya. Ini belum update dan ya bisa dikatakan ISG masih tutup di dalam pola symmetrical triangle-nya. Ini kalau dihapus ada pola lain juga yang dibentuk oleh ISG ya. Ini bisa aja nanti terjadi pola inverted hand and shoulder ya. Nih, dengan level atau neckline psikologisnya di 6.100 sampai 6.110. Ini level psikologisnya yang harus di breakout. Dan kalau mampu confirm breakout 6.100, ISG target kenaikan kalau sesuai dengan teori darinya ke neckline, ISG bisa naik sampai 6.500, akan menguji all time high-nya yang dibentuk 21 Januari 2021. Jadi seperti itu, tapi itu jangka menengah ya, itu gambaran secara lebih panjang. Tapi kalau tren jangka pendeknya untuk besok, karena ISG hari ini membuat candle hammer yang sangat bagus, jadi peluangnya besok masih bisa lanjut target bisa ke 6.070 ya, sampai 6.060 ya, sekitar 1% kemungkinan besar untuk reboundnya ISG besok. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kalau dilihat indikator MACD memang garis biru mengarah ke bawah dan menyempit ya, tapi nggak masalah kalau besok ISG rebound ya, garis birunya ini bisa berbelok ke atas ya, dia tergantung juga harga dan candle. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi 1,84% ke harga 1.330. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi hampir sama besar. Kita langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal saya mau lihat dulu harga call sampai hari ini. Harga call-nya memang hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi tipis ya, tapi nggak masalah karena masih di atas 120 dan tutup di 123. Kalau dilihat teknikalnya, Indi mantul dari support yang terbentuk 28 Mei bulan lalu. Jadi mantul dari 1.270 dan naik dan membuat candle hammer dengan volume kecil. Jadi ya bisa dikatakan koreksinya juga hari ini volumenya kecil. Ada potensi untuk besok Indi rebound. Target 1.400. Tapi ini disclaimer on ya, karena Indi masih di bawah EMA 200, bisa aja gagal lagi breakout dan kembali turun. Karena kalau dilihat histori sebelumnya, ya kalau gagal breakout penurunan Indi itu bisa sampai 1.200. Tapi kalau dilihat histori sebelumnya, ini Indi sering mantul dari 1.300. Di 2019 juga dia sempat sideways ini di range harga supportnya 1.300, resistennya 1.400, dia sideways sering malah ini ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, karena Indi juga membuat gap turunnya hari ini, potensinya besok menutup gap dan target tetap sama 1.400. Bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah, tetap hold aja karena Indi masih berpeluang untuk naik. Jadi seperti itu untuk Indi ya.
Semoga Indi minggu ini bisa confirm lagi breakout 1400 biar lebih aman. Karena kalau Indi kembali breakout confirm 1400, targetnya masih akan ke 1555 dan kemungkinan akan bergerak sideways di atas ini. Untuk Indi ya lebih bagus dia sideways aja di atas ini ya, 1400 support dan resistannya 1550. Daripada di bawah potensinya masih bisa turun sampai 1200. Seperti itu untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,9% ke harga 1285. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya, hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro masih menarik dan Adro masih akan mengarah ke atas dan juga terlihat ya, ini Adro mantul dari support sideways-nya ya, yang dulunya itu resisten sideways yang cukup kuat ya, yang mempertahankan harga Adro di 1250. Kalau Bapak Ibu kemarin ada yang nungguin di bawah buy on weakness, buy on support, sekarang udah lumayan profitnya kan. Kalau dari harga 1250 udah naik sekitar 35%, ya, jadi ya sekitar 2,5% dapat. Nah, bagi yang belum punya, kalaupun yang mau spekulasi buy, ya boleh-boleh aja, tapi ini disclaimer on ya, karena kalau saya lihat ya, Adro sudah terkonfirmasi breakout. Jadi 1250 ini bisa menjadi support kuat Adro untuk saat ini. Jadi kalau misalnya Adro kedepannya jebol support 1250, mending jual aja dulu. Jadi target seperti ini. Trading plan-nya ya kalau mau cut loss saja. Kalau Adro ini turun dari 1250 bisa cut loss di 1230 atau di 1225. Target terdekat 1350 ya. Dan arah selanjutnya Adro ini bisa sampai 1400. Jadi risk reward-nya masuk, cut loss-nya ya sekitaran 4% dan target profitnya hampir 9,7%. Jadi 1/2,5. Ya, ini menurut saya cukup menarik untuk di swing trade, untuk di tradingkan. Dan kalaupun Bapak Ibu yang nggak mau lama-lama ya bisa take profit dulu. Adro misalnya dia sampai 1356 minggu ini ya. Tapi target tetap sama, semoga minggu ini bisa mencapai 1400 karena Adro ini juga akan bergerak sideways di range harga supportnya 1250 dan resistennya 1400. Jadi seperti itu untuk Adro. Peluang kalau market besok rebound, Adro juga rebound dan target terdekat 1350. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,8% ke harga 2080. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA hampir sama ya antara akumulasi dan distribusi ya, karena awalnya memang distribusi tapi di pertengahan sesi pertama tadi mulai lagi dibeli ya, jadi ya seimbang. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA mantul dari trendline downtrendnya atau pola Bollinger Wedge-nya, tapi perlu hati-hati karena kalau PTBA ini tetap bertahan atau gagal breakout 2200 ya, peluang PTBA akan bergerak sideways di range harga supportnya. Mungkin ya support terjauhnya atau support kuat sideways-nya yang terdahulu di 1930 dan resistennya 2180 sampai 2200. Tapi kalau dilihat ini, kalau dihapus ya area base-nya, ini kan PTBA mantul dari neckline double bottom-nya ya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, ini kan dia membentuk double bottom sebelum rally juga nih. Dia mantul dan tutup pas ya di sekitaran double bottom-nya ini ya, di 2080. Jadi dengan kondisi seperti ini, besok juga PTBA bisa rebound. Target menutup gap di 2120 dan apakah mampu sampai 2180? Cuman itu terlalu tinggi ya. Nih 5%. Ya kemungkinan 2% besok bisa dapat. Kalaupun mau spekulasi buy ya cut loss saja kalau
PTBA ini turun dari 2080 bisa cut loss di 2040 atau 2030 dan target terdekat ya 2120 dan bisa sampai mungkin minggu ini ke 2180. Kalaupun mau swing trade ya boleh-boleh aja seperti ini target untuk PTBA. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kalau dilihat indikator MACD memang sudah membentuk dead cross lagi, garis biru ke bawah dan di bawah 0, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume biasa aja ya, semoga aja kalau besok candlenya minimal tutup di 2120 itu peluang bagus, ada potensi PTBA minggu ini sampai 2180. Seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang hari ini ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 14.400. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya, malah ada sedikit akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA ya gambaran saya bisa membentuk pola head and shoulder, tapi kalau market bagus ya, kalau market tetap di atas 5.900 5.800 ya kemungkinan ininya nggak akan kebentuk dan ini bisa dihapus. Bisa aja nanti ini membentuk pola cup and handle. Ini dia membentuk handle-nya dan juga kemungkinan ya seperti skenario awal saya ya terlihat kalau misalnya ITMG gagal breakout 1500 dia akan mengarah ke 1400. Nah kan kalau Bapak Ibu yang sabar nunggu kan dikasih kesempatan nih, nggak perlu ngejar harga atas, tunggu aja dia ada ke bawah. Nah kalau Bapak Ibu tadi antri di 14.000 udah dapat karena harga terendahnya hari ini ada di 13.850. Bapak Ibu antri di 14.000 hari ini udah cuan 2,5%. Lumayan. Jadi untuk ITMG masih sama, besok bisa rebound menutup gap di 14.585 dan bisa sampai 15.000. Juga untuk ITMG ini akan bergerak sideways dulu sebelum dia breakout lagi 15.000 karena terindikasi juga ITMG akan kembali uptrend dan potensi besar breakout 15.000. Tapi ini disclaimer on, untuk strategi untuk trading plan-nya ya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan strategi masing-masing. Jadi seperti itu untuk ITMG minggu ini target saya ya kemungkinan bisa sampai uji kembali 15.000. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini terkoreksi cukup dalam 5,15% ke harga 21.600. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya UNTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR setelah gagal breakout 22.700 dia sempat uji lagi dua kali di tanggal 16 Juni dan di 18 Juni dan gagal dan dia turun. Jadi untuk UNTR ya kemungkinan minggu ini tetap akan bergerak di range harga supportnya 21.000 dan resistennya 22.700. Tapi untuk besok kalau market mendukung dan kalau nanti malam harga batubara naik, potensi UNTR terdekat akan kembali uji resisten minornya di 22.000. Jadi potensi upside-nya untuk besok itu ya bisa naik sekitar 1,97% sampai 2% ya. Tapi cut loss-nya cukup dalam. Tapi kalau ditarik sampai range sideways-nya 22.750 ya masuk. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya boleh-boleh aja karena ya kemungkinan UNTR tetap akan mempertahankan area supportnya 21.000. Kalau dilihat juga UNTR sudah membentuk higher low barunya di 27.800 nih dan juga dia sudah membentuk lower high barunya di 21.150 ya. Ini bisa pola broadening wedge ya, semoga aja. Memang kalau mau lebih aman UNTR ini kalau sudah confirm breakout 24.300, tapi dengan kondisi seperti ini kalau ini dihapus ya pertengahannya 22.700 nih kan terlihat nih pergerakan UNTR kalau range sideways-nya cukup lebar, supportnya 21.000 dan resistennya 24.000. Tapi kalau di bari pertengahan ini ya
semenjak Maret 2021 UMTR itu bergerak di range harga supportnya 21.000, resistennya 22.750. Jadi kalau ditarik potensi upside-nya juga ya lumayan lah ya di 8%, dan ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya, karena kalau saya lihat ya UMTR masih bisa ke atas. Indikator MACD memang masih membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume hari ini lumayan, tapi menurut saya ya masih ada potensi naik minggu ini. Target terdekat 22.000, bahkan ya kalau mampu lewat minggu ini bisa sampai 22.750. Seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,13% ke harga 348. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Doit menarik menurut saya. Ini salah satu saham batubara yang sudah dekat dengan support. Jadi ini kesempatan, dan juga Doit tadi mantul dari support, cuman mantulnya nggak terlalu tinggi ya, karena memang sektor batubara hari ini masih belum dilirik. Sepertinya masih sektor-sektor lain yang tadi yang naik signifikan, sektor infrastruktur, telekomunikasi tadi juga naik cukup tinggi, dan sektor farmasi ya. Jadi semoga besok Doit rebound ya, sektor batubara besok dilirik dan bisa rebound. Target untuk Doit ini terdekat 360 dan kembali ke 378, karena range sideways Doit ini untuk saat ini ada di supportnya 344 dan resistennya 378 sampai 380. Kalaupun mau spekulasi buy Doit nih, kalau mau cut loss sekalian di bawah EMA 200-nya itu sekitar 6,37% di 326, atau kalau mau misalnya jebol 340 bisa cut loss di 336 itu sekitar 3,54%. Target profit terdekat 360 sekitar 3,3%, tapi kalau saya tarik ke atas karena Doit akan bergerak di range sideways-nya ini. Kalau besok dia rebound itu peluang bagus. Jadi targetnya minggu ini bisa sampai 378. Tapi ini disclaimer on, bisa aja pergerakannya nggak sesuai dengan analisa saya ya. Kalau saya nggak sesuai analisa, kalau dia berbalik arah ya saya cut loss. Tapi proses naik ke 378 sampai 380 tuh bisa juga lebih dari 1 minggu ya. Tapi target saya semoga bisa dalam minggu ini sampai 378 dan 380. Seperti itu untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup naik tipis 1% ke harga 5.050. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum sudah di area support ya. Ini dikasih lagi kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum punya ya. Nggak perlu ngajar harga, kan balik lagi. Ini kalaupun mau buy on support ya cut loss saja kalau jebol dari 4.730 sekitar 6%, dan target profitnya ke 5.500 sampai 5.600 itu sekitar 10%. Jadi risk rewardnya 1:2. Kalau tertarik boleh ya, jangan nunggu harga naik baru mau ngejar harga. Ini kesempatan, tapi yang namanya beli buy on support ini ya harap sabar. Kalau dia belum naik, dia bergerak sideways seperti histori sebelumnya ya, di range sempit ya bisa aja seperti itu. Baru kalau pas momentum dia naik tinggi. Namanya beli dan menunggu itu memang perlu kesabaran ya. Beda kalau saham yang naik tinggi baru dikejar ya resikonya tinggi, walaupun ada potensi profit yang lebih tinggi. Tapi tergantung lagi kembali ke masing-masing, mana yang cocok aja ya. Ada juga orang yang memang cocok dia beli saham yang sudah naik di saat itu dan dia kejar harga, ada juga seperti itu. Ada juga yang biasanya yang menunggu beli dulu di bawah, tinggal nunggu dia naik. Kalaupun nggak sesuai skenario dia akan cut loss, misalnya jebol support. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya lihat Harum potensi rebound minggu ini terdekat bisa 5.200 dulu ya. Ya sekitar 2,93%. Kalau mampu lewat akan ke 5.600 ya. Seperti itu aja untuk saham-saham batubara. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik,
saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.